Selamat pagi, Bapak dosen pengampu mata kuliah basis data dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Gede Nova Artana. Saya dari program studi Sistem Informasi NIM 0443942449 dari UPBJJ UT Denpasar. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktikum 3 dari mata kuliah basis data dengan materi transaksi dan basis data terdistribusi. Baik, langsung saja kita mulai ke praktikum. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi XM. Setelah itu kita start pada model Apache dan MySQL. Kemudian klik admin pada uh, modul MySQL. Kita tunggu di sini. Setelah warnanya hijau, kemudian selanjutnya kita akan diarahkan ke localhost php myadmin. Kemudian langkah pertama pada praktik kali ini yaitu membuat pelaksanaan praktikum transaksi, di mana di sini menggunakan entity relationship diagram atau IRD dari rumah sakit yang sebelumnya kita buat pada tugas praktikum yang kedua. Kemudian pada langkah pertama tahap pelaksanaan praktikum transaksi yaitu ada perintah commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, kita akan membuat atau mengubah data pasien yang telah ada. Kita akan ke localhost. Kita buka dulu database rumah sakit. Kemudian klik pasien. Nah, pada langkah pertama ini kita akan membuat transaksi, yaitu kita beri nama transaksi 1 dengan cara klik database, kemudian ke routine. Nah, di sini kita akan create new routine. Di sini kita ketik transaksi 1. Kemudian parameter kita drop atau hapus. Nah, di sini kita akan memberikan perintah kemudian go. Perintah di sini adalah mengawali masukkan start transaction, mengawali transaksi, masukkan ke dalam tabel pasien yaitu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin, di mana kita akan memasukkan dengan ID 6 dengan nama Agus, Jalan Gianyar nomor 1 dengan jenis kelamin 1,
atau laki-laki dari data pasien, kemudian mengakhiri program. Nah, di sini kita akan saya akan ubah sedikit pada kode jenis kelamin, saya akan ganti ke L atau laki-laki. Kemudian ke SQL kita akan panggil transaksi 1 untuk memastikan call transaksi 1 titik koma kemudian go. Nah, di sini data pasien dengan ID 6 Agus sudah masuk. Kemudian kita akan cek ke pasien. Tabel pasien. Di sini browse. Kita coba restart. Nah, pada tabel pasien di sini ID 6 belum ada karena kita belum memasukkan perintah commit pada formula yang kita input di transaksi 1. Untuk menginputkan agar data pasien yang ke-6, ID 6 ada pada tabel pasien, yaitu kita akan lakukan pada transaksi 2. Kita akan buat transaksi 2, create new transaction, ketik di sini transaksi 2, kemudian parameternya drop out. Nah, pada formula parameter kita akan masukkan nah di sini perbedaannya yaitu kita hanya menambahkan commit pada formula yang sebelumnya di transaksi 1 kita tidak menambahkan commit. Sini kita akan go, kemudian kita akan panggil transaksi 2. Go. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian kita cek pada tabel pasien. Nah, pada tabel pasien juga data dengan ID 6 sudah masuk. Kemudian kita lanjutkan ke perintah yang selanjutnya. Tunggu sebentar. Yaitu perintah rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Misalnya, kita akan menginputkan data pasien, kemudian kita akan rollback. Sehingga data pasien yang sebelumnya akan tetap dan data pasien yang kita akan masukkan, dia akan di rollback atau tidak tersimpan. Langsung saja ke database rumah sakit, kemudian kita akan buat dengan nama transaksi 3. Transaksi 3, seperti biasa parameter kita drop out. Kita tambahkan new parameter, itu transaksi 3. Nah, pada transaksi 3, kita akan update nama pasien yoga, di mana ID pasiennya adalah 3. Kemudian kita berikan perintah rollback dari data pasien. Kemudian kita panggil transaksi 3.
koma. Nah, di sini kelihatan ID pasien 3 masih namanya Made karena kita berikan perintah rollback. Kalau misalnya kita mau tetap mengupdate pasien nomor 3, kita bisa lakukan pada contoh berikutnya, yaitu ke transaksi 4. Atau pada transaksi 3, kita akan merubah formula pada. Nah, di sini rollback kita ganti menjadi commit. Oke. Kemudian kita coba call transaksi 3. Nah, di sini yang tadi namanya Made kemudian sudah menjadi Yoga. Selanjutnya kita akan membuat transaksi 4 di mana di sini perintahnya double. Kemudian kita ke routine. New routine. Kemudian ini di sini kita ketik transaksi 4 seperti biasa, parameter dropout, tambahkan new parameter. Nah, di sini kita akan menambahkan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin, yaitu ID pasien 7 dengan nama Budi, Jalan Karangasem, nomor 1 dengan jenis kelamin laki-laki. Kemudian kita berikan perintah rollback, dan perintah kedua yaitu kita update data pasien nomor 3 dengan nama Yoga. Di sini karena sebelumnya sudah namanya Yoga, kita akan ganti menjadi Yogi. Yogi, di mana ID pasiennya adalah 3. Commit, select from pasien, from tabel pasien, kemudian go. Kita jalankan dengan cara memanggil call transaksi 4. Nah, pada transaksi 4 ini yang sebelumnya kita ingin menambahkan data pasien dengan ID 7 dengan nama Budi. Tapi kita karena inputkan perintah rollback, jadi data tersebut tidak tersimpan. Dan data perintah yang kedua itu kita update untuk men-setting atau mengganti nama pasien atas nama Yogi yang sebelumnya Yoga, di mana ID pasiennya adalah 3. Kemudian kita lanjutkan ke perintah yang ketiga, yaitu checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Misalnya kita akan buat pada transaksi 5. New routine kita buat di transaksi 5. Parameter kita drop
kita hapus. Sini kita tambahkan parameternya. Untuk mengawali transaksi, kita masukkan data pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Dan simpan pada poin 1. Kemudian kita masukkan ID pasien, nama pasien, dan alamat pasien, jenis kelamin pada tabel pasien dengan ID 8, namanya Wati dari Jalan Bangli, kemudian jenis kelamin perempuan. Kita rollback ke shift point nomor 1. Kemudian perintah yang ketiga, kita insert ke dalam tabel pasien, yaitu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin, di mana ID-nya 9 dengan nama Lude, Jalan Kelungkung nomor 1. Kemudian di sini jenis kelaminnya perempuan. Kita commit, select from pasien, dan end. Nah, intinya di sini kita akan menambahkan ID pasien 7 dan 9. Karena 8 ini kenapa tidak masuk? Karena kita berikan perintah rollback. Kita lihat sebentar. Kita akan ketikkan dengan call transaksi 5. Nah, di sini kita akan buka di tabel pasien. Pada tabel pasien, di sini dari ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8-nya tidak ada karena sudah di rollback. Kemudian yang terakhir yaitu 9. Kemudian perintah yang keempat ada trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Nah, pada trigger ada dua perintah utama, yaitu ada after dan before. After itu adalah sesudah dan before itu sebelum. Entah itu misalnya before insert, trigger berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan. Kebalikannya after insert, yaitu trigger berjalan setelah perintah insert dilaksanakan. Ada before update, after update, before delete, after delete. Nah, untuk memahami tentang trigger, kita akan coba dalam SQL. Sebelumnya kita akan ke ERD yang telah kita buat ke rumah sakit. Nah, di sini perlu membuat tabel baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Nah, di mana di sini tabelnya sudah saya buat sebelumnya. Kemudian kita akan membuat relationship. Nah, di sini saya sudah buat relationship sebelumnya. Nah, misalnya tabel dari semua tabel yang berada pada data rumah sakit tidak kelihatan pada relationship. Kita bisa menggunakan show atau hide tabel list. Nah, di sini pastikan semuanya sudah terchecklist. Misalnya pada tabel obat kita unchecklist, di sini akan hilang tabel obatnya. Nah, di sini kita pastikan semuanya sudah checklist.
Setelah selesai membuat eh, relationship, kita lanjutkan ke pembuatan trigger. Nah, sebelumnya pada obat kita inputkan dulu data-data obat. Nah, di sini ada 3 data obat yaitu amikacin, ada amoxicillin dan betadine. Oke, kita lanjutkan ke pembuatan trigger. Nah, pembuatan trigger kita bisa melalui trigger. Nah, di sini create new trigger. Pada trigger name kita akan beri nama trigger atau tg underscore jual. Pada tabel transaksi obat, di sini kita pakai after insert. Insert dengan formula kemudian go. Nah, untuk menjalankan trigger yang kita telah buat tadi, kita akan melakukan transaksi melalui transaksi obat dengan cara kita ke SQL, kemudian insert ke dalam transaksi obat, di mana ID transaksi, ID pasien, ID obat, dan jumlah total harga. Itu kita go. Kita coba ke transaksi obat. Pada tabel transaksi di sini akan kelihatan sudah ada transaksi yaitu ID transaksi 1 dengan ID pasien 1, ID obatnya 2 dengan jumlah 5 yaitu ID obat 2 amoxicillin dengan jumlahnya 5, total harga 75.000. Nah, sebelumnya pada pada tabel obat di sini amoxicillin jumlahnya adalah 20 karena sudah ada yang melakukan transaksi jadinya 20 dikurangi 5. Karena pada trigger kita buat yaitu kita akan update obat. Kita akan update pada tabel obat. Kita akan men-set stok sama dengan stok yang sebelumnya dikurangi dengan stok baru kalikan jumlah. Yang baru ini maksudnya jumlah transaksi obat yang dilakukan, di mana ID obat sama dengan new dari ID obat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai transaksi dari database rumah sakit. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai tugas praktikum 3 dari basis data. Semoga bisa dimengerti dan mohon maaf, semoga bisa dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.